Dalam Islam itu simple aja. Bagaimana kalau terasa sempit dunia? Ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Besar masalah hidup ini. Engkau lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Angkat tangan. Allahu Akbar. Di sana itulah pikiran kita terhenti. Karena pikiran kita fokus kepada apa yang kita baca dan siapa yang kita sembah. Makanya Allahu Akbarnya itu kuat. Didengar telinga, masuk ke kepala, masuk ke hati. Connect antara mulut dengan hati. Allahu Akbar. Saya membagi iftitah itu 4 nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keluar kita dari dia. Ini ada satu kamar, satu ruangan. Bocor gas di situ. Orang di dalam itu tak sadar bahwa di situ bocor gas. Yang sadar itu orang yang luar kecil. Maka ketika kita sedang sholat, kita sedang keluar dari ruang itu ke ruang yang baru. Kalau orang tidak Islam, dia banyak tawarannya. Tulis besar-besar di pintu. How you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda. Kita tak disuruh menghentikan pikiran. Kita mengalihkan pikiran yang sebelumnya kepada makhluk, yang sebelumnya kepada benda, kepada Allah SWT. Saya tak menyuruh menghafal terjemah, tapi kalau paham lebih menambah makna. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku ini digoda setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku ini agaknya jauh dari rahmat Allah. Allah sayang sama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini dipuji-puji orang, sekarang tak dipuji orang. Memang bukan punya aku, punya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang 2 kali, aku ini disayang Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Aku ini raja, aku ini pemilik. Aku bukan pemilik, yang memilih itu Allah. Maliki yaumiddin. Aku sekarang sedang menghadap ke dia, meminta ke dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasih aku jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah kau berikan kepada nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi iftitah dan Fatihah itu dibaca, didengar telinga, masuk ke hati dan pikiran, direnungkan maknanya. Nah, itu membuat kita keluar dari masalah yang ada dalam pikiran kita. Jadi kadang banyak orang ini iftitah, Fatihah, ayat itu tak sempat. Dia pun tak ingat dah apa dibaca. Satu nafas selesai iftitah, Fatihah sama ayat. Tak bisa. Sholat itu mesti ada khusyuknya, mesti ada perenungannya. Tapi tak sama antara khusyuk saya dengan khusyuk Bapak. Itulah kasih sayang Allah. Tak diceritakannya, tak nampaknya siapa khusyuk. Tak ada tertulis di kening nih. Kalau khusyuk hijau, kurang khusyuk kuning, tak khusyuk sama kali merah. Itulah sayangnya Allah. Kalau Allah tak sayang, dinampakkannya di kening saya. Abdul Somad tak khusyuk merah. Tahu-tahu cerita tentang khusyuk. Alah kau aja merah. Khusyuk ini kan masalah rasa. Rasa itu tak bisa diceritakan. Siapapun yang mencoba ingin menceritakan rasa, maka dia berdusta. Karena rasa tak bisa diceritakan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Bertamu kita ke rumah orang, dikasihnya kita teh, kita minum, ditanyanya, macam mana rasanya Pak Ustadz? Ya rasa manis-manis buah lah. Buah apa? Rasa manis-manis madu lah. Gak bisa. Bapak sholat, saya sholat, kita sholat, rasakan sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan itu. Kita hanya berusaha saja. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau makhluk di bumi ini sudah tak ada lagi yang mau mendengar kita mengadu, mengadulah ke langit dengan berbisik ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, engkau yang maha suci, aku kotor. Rabbi, 3, engkau mencipta aku.
Engkau mengasih aku rezeki, engkau mengatur hidup aku. A'la, engkau yang tinggi, aku rendah, aku tak ada. Wa bihamdi, engkau lah yang layak dipuja dan dipuji. Duduk antara dua sujud, 8 permintaan. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warzuqni, wahdini. Lupa pula dia kalau di luar salat. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. 8 permintaan. Yang paling banyak doa dari takbiratul ihram sampai salam itu waktu duduk antara dua sujud. Iftitah itu tak ada doa sama sekali. Fatihah itu ada doa setengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Yang awal itu tak doa. Tapi doa yang paling panjang 8 duduk antara dua sujud. Mestinya disitulah kita paling khusyuk. Rabbil fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi berapa banyak kita yang tak ingat antara dua sujud. Macam dapat bakwan panas. Saatnya kita merenung. Saya tidak mengatakan sholat saya paling khusyuk. Kita semua sembahyang ini sama macam kalau dulu orang-orang tua mengatakan macam meniti pematang di tengah sawah. Nah, ini paling mudah. Nanti kita buatkan satu konten meniti pematang di tengah sawah. Ada tanah liat di tengah sawah, pematang licin itu. Memikul padi. Kadang-kadang terkelicik, terpeleset, naik balik, jatuh, naik balik. Begitulah kita. Waktu di awal tuh khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Agak-agak jatuh, naikkan balik. Jangan sampai udahlah jatuh, pergi pula ke kolam, nangguk-nangguk ikan pula. Sempat pula ada gabus, ada lele. Tak bisa. Cepat balik ke pangkalnya. Makanya takbir itu membalikkan kita. Allahu Akbar, balik dia balik. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitu juga lah hidup ini. Sama juga macam naik. Sama juga macam bawa motor. Kadang agak-agak begini, hampir juga naik. Terbawa, tak ambil pula jalan orang. Lalu begini. Selalu fokus. Begitu kita slip 1 menit aja slip, langsung na'udzubillah. Nah, ini begitu juga lah. Sholat ini menjaga kekhusyuan. Sampai kapan nih Pak Ustaz? Ada juga iklannya. Sampai kapan lah kita ini Pak Ustaz? Sampai akhirnya ruh yang udah ditiupkan tadi keluar dia balik. Itulah yang kita inginkan. Dari mulai ruh bertiup sampai ruh dicabut, kita dalam keadaan husnul